Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristiana Rizky Putri sebagai Tentor Asistensi Statistik 1. Ikut soal nomor 1. Di sini diketahui diambil sampel sebanyak 7 mahasiswa prodi manajemen peserta ujian statistik didapatkan nilai hasil ujian sebagai berikut. Dari hasil nilai ujian tersebut, kita diminta untuk yang pertama, menghitung min atau rata-rata hitung nilai ujian statistik. Yang kedua, menghitung median nilai ujian statistik. Yang ketiga, menghitung nilai ujian yang paling banyak didapat mahasiswa atau modus. Yang keempat, menghitung nilai ujian tertinggi pada 25% terendah. Dan yang terakhir, menghitung nilai ujian terendah pada 10% tertinggi. Untuk jawabnya, yang pertama kita harus membuat tabel terlebih dahulu, ada nilai ujian atau X dan juga jumlah atau N dan juga hasil dari nilai ujian dikali dari jumlah tersebut. Kemudian kita juga harus mengurutkan nilai ujian dari yang terkecil hingga yang tertinggi. Setelah kita membuat tabel dan juga mengurutkan nilai ujian, langsung saja kita bisa menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu berapa min nilai ujian statistik. Untuk rumus min sendiri yaitu sigma dari xn dibagi dengan sigma n sama dengan 1345 dibagi dengan 19, ketemu hasilnya yaitu 70,79. Jadi rata-rata hitung nilai statistik adalah 70,79. Kemudian pertanyaan yang B, berapa median nilai ujian statistik? Rumus dari median itu sendiri yaitu sigma n ditambah 1 dibagi 2, yaitu 19 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 10. Karena median ini berada pada X ke 10, maka nilai median ujian statistik adalah 75. Untuk pertanyaan yang C, yaitu berapa nilai ujian yang paling banyak didapat mahasiswa? Maka dari soal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dicari adalah modus. Dan modus adalah nilai yang paling sering muncul, yaitu kalau di soal nilainya 75 sebanyak 5 mahasiswa. Kemudian lanjut di pertanyaan yang D. Nilai ujian tertinggi pada 25% terendah. Jadi di soal ini yang dimaksud itu kita harus mencari kuartil 1. Mengapa kuartil 1? Dikarenakan kuartil 1 merupakan nilai terendah yang membagi 4 bidang sama sehingga masing-masing bidang itu besarnya 25%. Rumus dari kuartil 1 sendiri yaitu 1 dikali kurung buka N plus 1 kurung tutup dibagi 4 sama dengan 1 dikali kurung buka 19 ditambah 1 kurung tutup dibagi 4 sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Dikarenakan kuartil 1 ini terletak pada X kelima atau nilai kelima, maka nilai dari kuartil 1 itu sendiri yaitu 65. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang E. Nilai ujian terendah pada 10% tertinggi. Jadi di soal ini yang dimaksud yaitu kita mencari desil ketiga. Mengapa desil ketiga? Karena desil ketiga merupakan nilai tertinggi yang membagi 10 bidang yang sama sehingga masing-masing bidangnya itu sebesar atau besarnya 10%. Jadi rumus desil ketiga yaitu 3 dikali N plus 1 dibagi 10 sama dengan 3 dikali kurung buka 19 ditambah 1 kurung tutup dibagi 10 sama dengan 60 dibagi 10 sama dengan 6. Karena desil 3 ini terletak pada X ke 6, maka nilai ujian terendah pada 10% tertinggi atau D3-nya yaitu 65. Lanjut ke soal yang kedua. Di sini disajikan nilai ujian dan jumlah mahasiswa. Akan tetapi untuk nilai ujian sendiri
itu masih berbentuk interval seperti 40 sampai 49,9, 50 sampai 59,9 dan seterusnya. Dari hasil nilai ujian tersebut, kita disuruh untuk mencari yang pertama ada min, yang kedua mencari modus, yang ketiga mencari median, yang keempat mencari kuartil ketiga atau Hi3, yang kelima mencari desil ke-9, yang keenam mencari persentil pertama, yang berikutnya yaitu mencari hubungan antara nilai min, median, dan modus, serta menunjukkan bentuk gambarnya, dan yang terakhir mencari nilai standar deviasi nilai ujian statistik. Sebelum kita melanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, alangkah baiknya kita membuat tabel terlebih dahulu yang berisi ada nilai jumlah siswa atau F, frekuensi kumulatif kurang dari atau FI, nilai tengah atau XI, kemudian hasil perkalian dari XI dikali FI, dan juga sigma atau total dari masing-masing. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu berapa aritmetika min nilai ujian statistik. Untuk min sendiri rumusnya sigma dari XI dikali FI dibagi sigma F sama dengan 3657,5 dibagi 50, bertemu hasilnya 73,15. Jadi rata-rata nilai statistik adalah 73,15. Lanjut untuk yang B, berapa modus pada nilai ujian statistik. Modus diartikan sebagai nilai yang sering muncul atau sering banyak didapatkan oleh mahasiswa. Modus dilambangkan dengan MO, dan dikarenakan pada soal ini merupakan data kelompok, maka rumus untuk mencari modus yaitu MO sama dengan LMO ditambah kurung buka B1 dibagi B1 ditambah B2 kurung tutup dikali I. MO merupakan nilai modus yang dicari, LMO merupakan kelas nyata bawah saat frekuensi terbesar, B1 merupakan selisih frekuensi terbesar dengan frekuensi sebelumnya, B2 merupakan selisih frekuensi terbesar dengan frekuensi sesudahnya, dan I merupakan interval kelas. Kemudian kita membuat tabel yang berisi nilai jumlah siswa dan frekuensi kumulatif kurang dari atau FI tadi. Dikarenakan ini tadi modusnya atau nilai yang sering muncul itu pada data ada di angka 12, maka untuk LMO-nya yaitu 80 dikurangi 0,5 menjadi 79,95. Kemudian untuk frekuensi sebelumnya yaitu 10 dan frekuensi sudahnya yaitu 8. Maka MO sama dengan 79,95 ditambah kurung buka 12 dikurangi 10 dibagi 12 kurangi 10 ditambah 12 dikurangi 8 dikali dengan 10. Jadi 79,95 ditambah 2 dibagi 6 dikalikan dengan 10 sama dengan 79,95 ditambah 3,3 sama dengan 83,28. Jadi modus pada nilai statistik adalah 83,28. Untuk soal yang C, berapa nilai median pada nilai ujian statistik? Rumus median untuk data kelompok yaitu N per 2 atau sigma F bagi 2 sama dengan 50 dibagi 2 sama dengan 25. Dikarenakan mediannya itu X ke 25, maka X terletak pada angka 30 pada frekuensi kumulatif kurang dari, dan kelas keempat pada distribusi kumulatif. Untuk rumus mencari median pada data kelompok yaitu MD sama dengan LMD ditambah
kurung buka CMD dibagi FMD kurung tutup dikalikan dengan I. MD sendiri yaitu nilai median yang akan dicari. Kemudian LMD merupakan kelas nyata bawah saat frekuensi kumulatif mengandung N/2. CMD selisih N/2 dengan frekuensi kumulatif sebelum mengandung N/2. FMD sama dengan frekuensi pada saat frekuensi kumulatif mengandung N/2. Kemudian ada tabel atau data untuk menunjang penyelesaian median. Untuk median sama dengan 69,95 ditambah kurung buka 25 dikurangi 20 dibagi 10 kurung tutup dikalikan dengan 10 sama dengan 69,95 ditambah 5/10 dikalikan dengan 10 sama dengan 74,95. Jadi median pada nilai ujian statistik yaitu 74,95. Soal yang D. Berapa kuartil ketiga nilai ujian statistik? Rumus dari kuartil ketiga untuk data kelompok yaitu 3 dikalikan dengan sigma F dibagi 4. Jadi 3 dikali 50 dibagi 4 sama dengan 37,5. Karena X-nya sama dengan 37,5, maka X terletak pada angka 42 pada frekuensi kumulatif kurang dari kelas kelima distribusi kumulatif. Untuk rumus kuartil ketiga atau kuartil dalam data kelompok yaitu Hi-X sama dengan L-Hi-X ditambah kurung buka J-Hi-X dibagi F-Hi-X kurung tutup dikalikan dengan I. Untuk pada soal L-Hi-X-nya sendiri 79,95, untuk J-Hi-X sama dengan 37,5 dikurangi 30 dan F-Hi-X-nya sama dengan 12 dan interval kelasnya yaitu 10. Jadi Hi3 sama dengan 79,95 ditambah 0,625 dikali dengan 10 sama dengan 86,2. Jadi kuartil ketiga pada nilai ujian statistik adalah 86,2. Soal E. Berapa desil ke-9 pada nilai ujian statistik? Rumus untuk mencari desil pada data kelompok yaitu X dikali dengan sigma F dibagi dengan 10. Desil 9 sama dengan 9 kali 50 dibagi 10 sama dengan 45. Dikarenakan X 45, maka X-nya terletak pada angka 50 frekuensi kumulatif kurang dari dan kelas ke-6 pada distribusi kumulatif. Untuk rumusnya yaitu dx sama dengan ldx ditambah kurung buka jdx dibagi fdx kurung tutup dikalikan dengan i. D9 sama dengan 89,95 ditambah kurung buka 45 dikurangi dengan 42 dibagi 8 kurung tutup dikalikan dengan 10 sama dengan 89,95 ditambah 0,375 dikalikan dengan 10 sama dengan 93,7. Jadi desil ke-9 pada nilai ujian statistik adalah 93,7. Soal F yaitu berapa persentil pertama pada nilai ujian statistik. Menggunakan rumus untuk mencari persentil pada data kelompok, kita mencari X-nya terlebih dahulu dengan rumus persentil sama dengan X dibagi 100 dikali sigma F. Persentil 1 sama dengan 1/100 dikalikan dengan 50 sama dengan 0,5. Karena X sama dengan 0,5, maka X terletak pada angka
5 pada frekuensi kumulatif kurang dari, kelas pertama pada distribusi kumulatif. Untuk tabel dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian untuk rumusnya yaitu Px sama dengan Lpx ditambah Jdx dibagi Fdx dikalikan dengan I. Maka P1 sama dengan LP1 ditambah kurung buka JD1 dibagi FD1 kurung tutup dikalikan dengan I. Untuk LP1 sama dengan 39,95, untuk JD1 sama dengan 0,5 dikurangi 5, dan FD1 sama dengan 5, dan untuk I-nya sama dengan 10. Kemudian P1 sama dengan 39,95 ditambah 0,5 dikurangi 5 dibagi dengan 5 dikalikan 10. 39,95 ditambah dengan min 9 dikalikan 10. Hasilnya yaitu 30,95. Jadi persentil pertama pada nilai ujian statistik yaitu 30,95. Dan soal yang G yaitu bagaimana hubungan antara nilai min, median, dan modus dan sertakan gambarnya. Hubungan antara nilai min, median, dan modus yang pertama yaitu nilai min, median, dan modus dapat digunakan sebagai atau untuk melihat bentuk distribusi frekuensi dari suatu data yang sudah atau telah disusun. Yang kedua, data dalam soal ini merupakan rata-rata itu lebih kecil daripada median dan median lebih kecil dari modus. Maka dapat digambar grafiknya sebagai berikut. Untuk modus itu berada paling tinggi yang sebelah kiri, yang median itu tengah, dan yang rata-rata itu paling kanan atau yang paling rendah. Soal selanjutnya atau soal yang terakhir yaitu mencari standar deviasi nilai ujian statistik. Rumus standar deviasi sendiri yaitu S besar sama dengan akar sigma kurung buka XI kurangi X kurung tutup kuadrat dibagi dengan akar F. Kemudian untuk mempermudah dalam pengerjaan, kita buat tabel yang terdiri dari nilai jumlah siswa atau F, frekuensi kumulatif kurang dari atau FI, nilai tengah atau XI, XI dikali dengan FI, kemudian ada X, kemudian XI kurangi X, kemudian XI kurangi X kuadrat, kemudian F kali XI min X kuadrat. Untuk mencari X sendiri dengan cara sigma XI dikalikan dengan FI dibagi dengan sigma F, yaitu 3657,5 dibagi dengan 50. Hasilnya untuk X sama dengan 73,15. Kemudian untuk mencari XI min X yaitu untuk kelas pertama 44,95 dikurangi dengan 73,15. Ketemu hasilnya yaitu min 28,20. Yang kemudian di tabel selanjutnya dikuadratkan. Yang kemudian hasil kuadrat dikalikan dengan F-nya. Untuk kelas pertama hasil kuadrat dikalikan dengan 5. Kemudian kelas kedua yaitu 54,95 dikurangi dengan 73,15 hasilnya min 18,20. Untuk XI min X kuadratnya yaitu 331,24 dan untuk F kali XI min X-nya kuadrat yaitu 2318,17. Kemudian dan seterusnya sampai kelas yang terakhir. Kemudian untuk mencari standar deviasinya yaitu berarti akar dari penjumlahan F dikali XI min X kuadrat dibagi dengan akar F, yaitu akar dari 12.338
dibagi dengan akar 50. Untuk akar 12,338 ketemu hasilnya yaitu 111,076 dibagi dengan akar 50 yaitu 7,071. Untuk standar deviasi sendiri yaitu hasilnya 15,708. Jadi nilai standar deviasi ujian statistik adalah 708. Dan dari saya, terima kasih, semangat UTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.